Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik ternyata ya apa yang disampaikan oleh si Fahri Hamzah ini ya. Selalu ya kuar-kuar terhadap mengkritik Anies Baswedan. Apa maksudnya ya? Ternyata Pak Fahri Hamzah ini punya dukungan lain begitu. Ada apa kok yang diserang itu adalah Anies Baswedan? Ini yang menjadi catatan hari ini begitu. Ini ungkit utang 50 miliar, Fahri Hamzah mantap pilih Prabowo ketimbang Anies Baswedan. Ya, kalau dia punya pilihan sendiri ya terserah begitu kan, tidak menjadi masalah. Kenapa kok yang diserang Anies Baswedan ya, yang dikritik Anies Baswedan, ada apa? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Agak aneh sekali menurut saya pribadi begitu kan. Ya, inilah demokrasi kita, mengkritik boleh ya, tetapi yang tidak boleh itu adalah membenci seseorang begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya atau komentar-komentar netizen terlebih dahulu seperti ini. Ini komentar netizen, ya bagus kalau pilih Prabowo nanti berhadapan dengan PKS yang pilih Anies. Saran saya tidak usah cari-cari kesalahan siapapun, fokus saja cari dukungan publik agar partainya lolos PT 4%. Ya, saya rasa PT 4% ambang batas parlemen itu 4%, ya saya rasa tidak cukup Partai Gelora, partai baru ya, kecuali memang ya ada kong kali kong ya. Terus kemudian ingin lolos di situ di parlemen, saya rasa tidak, karena nasibnya Partai Gelora dengan PSI akan sama begitu. Apa dengan serang Anies ya? Ini suara partainya meningkat. Saya yakin justru sebaliknya. Iya, karena pada hakikatnya yang di bawah justru konstituennya mendukung Anies Baswedan begitu. Ya gimana lagi kalau ketuanya sudah mendukung Pak Prabowo ya, saya rasa tidak mungkin atau bisa nyungsep begitu kan. Fahri, kau pikir statementmu bisa mempengaruhi orang lain ya? Mungkin ya sekolah aja yang sesuai sama otakmu. Anugerah bintang sedang bekerja. Wah, ini ya kritikan dari netizen, apa yang saya bacakan ini pro dan kontra begitu. Itulah hebatnya Anies, nggak perlu bertahun-tahun jadi anggota dewan. Gonta-ganti ya partai, bahkan buat partai sendiri, lalu jadi ketua umum partai. Kalau memang belum kapasitasnya, jangankan jadi calon presiden, calon wakil saja nggak ada yang ngelirik. Fahri Hamzah cari-cari kesalahan Anies, wajar pasti ada rasa. Ya, itulah demokrasi kita begitu kan. Tetapi perlu diingat ya, perkataan si mulut Fahri Hamzah ini ya bisa saja nanti dibuktikan setelah 2024. Apakah Partai Gelora nyungsep atau tidak ada yang milih sekali, atau bahkan tidak lolos di ambang batas parlemen 4% begitu kan. Saya rasa tidak nyampe 4%, pasti 0% begitu. Haram pilih Partai Fahri. Wow. Ini padahal yang selalu serang Jokowi itu relawan Anies ya. Teranyar Budiman Sujatmiko juga menjadi bahan serangan. Pokoknya gudang pakai apa ini ya. Jadi menurut saya pribadi tidaklah hal-hal seperti itu begitu kan. Kok bisa si Fahri ini begitu tidak sukanya pada Anies? Ya mungkin ada rasa sakit hati kepada partai PKS begitu kan. Yang dulu yang PKS memecat Fahri Hamzah. Kan begitu logikanya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini menurut saya pribadi ya jangan cari-cari kesalahan orang begitu. Sebenarnya Pak Fahri Hamzah fokus saja kepada kepada partainya sendiri begitu kan. Makan dorenah baru bikin lolos partainya, gitu aja cari-cari kesalahan orang lain. Partai Gelora lolos dibantu, mana mungkin bisa lolos PT 4% ya. Itulah publik bisa menilai sendiri seperti apa begitu kan. Tetapi mari kita baca beritanya seperti ini. Ini beritanya, ungkit utang 50 miliar, Fahri Hamzah mantap pilih Prabowo ketimbang Anies Baswedan. Ini dikutip dari Warta Ekonomi ya. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah belak-belakan soal pilihannya ketika ditanya pilih Prabowo Subianto atau Anies Baswedan. Dia mengatakan Bang Fahri jawab cepat nih ya, pilih Prabowo atau Anies, kata presenter dikutip dari wawancara di channel IDN Times ya. Harus jawab nih Prabowo, kata Fahri Hamzah menjawab. Bahkan sejurus kemudian Fahri menjelaskan polemik terkait utang 50 miliar Anies Baswedan ke Sandiaga Uno yang beberapa waktu lalu heboh menjadi perbincangan publik. Menurut Fahri diakui dalam undang-undang pemilu ya dan keputusan yang dibuat ya baik oleh KPU dan Bawaslu memang tidak ada aturan yang ketat terkait aturan soal biaya kampanye. Tapi kenapa ya kok Fahri Hamzah keluar-keluar sampai nantang KPU, nantang Bawaslu begitu kan?
seolah-olah ini bisa masuk pidana dan sebagainya begitu. Dan yang terakhir itu ya mengkritik Anies Baswedan habis-habisan begitu kan. Seolah-olah ya karena memang Pak Fahri Hamzah menurut saya pribadi secara secara pikiran dia merasa sedih dan kecewa atas keputusan yang diambil oleh partai PKS ya, yang mana waktu itu yang dipecat begitu kan. Bahkan ya ini menurut Fahri diakui dalam undang-undang pemilu ya, kelonggaran itu kemudian banyak yang menyalahgunakan. Padahal sebenarnya memang kalau kita satu bangsa ingin bersih dari korupsi, paling penting kita atur adalah dari mana yang seorang maju menjadi kontestasi dalam pemilu, tegasnya. Lantas bagaimana dengan oligarki-oligarki yang memainkan peran hari ini begitu kan? Itu kan sangat menarik juga begitu. Kalau memang didukung oligarki kan banyak uangnya, banyak modalnya begitu kan. Bahkan ya Fahri menekankan perlu adanya pengaturan soal dana kampanye karena ini akan menjadi kunci ya menghasilkan pimpinan yang bersih. Nah, itulah pada hakikatnya saya rasa partai Bang Bahri ini kan tidak punya uang begitu kan. Ya mau tidak mau ya kita harus nebeng dulu kepada rezim ya untuk mencari dukungan ya bagi orang-orang yang pro pemerintah di situ begitu kan. Publik bisa menilai sendiri seperti apa begitu. Tapi itulah politik kita harus hargai satu sama lain begitu kan. Harus jelas ya kan berapa persen yang ditanggung oleh swasta, berapa persen yang ditanggung oleh pemerintah. Tegasnya, kalau teori saya sih sebaliknya, lebih banyak yang ditanggung oleh pemerintah. Di negara kita pun nggak boleh ya itu menjadi bagian dari kompetisi, sebab nanti ya menyelinap uang-uang ilegal gitu. Nah, saya menyoroti perjanjian itu karena ada dua. Pertama itu perjanjian dibuat di antara kandidat, tegasnya. Tapi itu bukan sumbangan ya, itu tapi utang piutang lah. Yang menarik itu adalah karena adalah hutang piutang itu adalah klausul ya. Kalau tidak menang maka uang itu dikembalikan, tapi kalau menang uangnya nggak usah dikembalikan gitu. Kan ada pertanyaan publik, loh kenapa kok kalau menang uangnya nggak dikembalikan, justru kalau kalah itu uangnya ya malah harus dikembalikan dan harus terbalik. Kalau kalah sebenarnya nggak usah dikembalikannya. Maka alasan kalau memang dia punya gaji, nah itu justru yang mencurigakan adalah karena kalau menang malah tidak dikembalikan gitu. Kalau menurut saya sih justru biaya kampanyenya harus harus kita kurangi. Pertanggungan ya oleh negara harus dibikin lebih besar supaya orang-orang yang punya kapasitas untuk memimpin tidak harus membayar dan tidak harus berhutang, tandasnya. Apalagi kalau berhutangnya itu kepada satu kelompok atau beberapa kelompok yang menyuplai kepada dia uang yang begitu besar secara tidak transparan, nanti suatu hari itu akan datang menagihnya. Bahkan saya minta ya pos menteri ya minyak proyek ini minta izin dulu karena ada banyak transaksi di belakang layar yang kemudian dia dioperin dari belakang layar gitu. Kenapa kalau memang ada seperti ini kok Pak Fahri diam begitu? Ada apa begitu kan? Dia murni mendukung Pak Prabowo, bukankah semuanya akan didukung oligarki begitu kan? Lantas bagaimana melihat dari partai-partai hari ini begitu kan banyak yang korupsi, mulai dari partai yang si A, si B dan si C begitu kan. Jadi ada upaya-upaya apa ya untuk memberikan statement kepada Anies Baswedan seolah-olah Anies Baswedan tidak baik begitu kan. Dengan hal ini utang piutang lalu kemudian digoreng sampai ya akhirnya song hari ini begitu. Artinya selama ini menurut saya pribadi ini adalah apa yang disampaikan oleh Pak Fahri ya menurut saya pribadi kacau begitu kan. Ya kalau dia punya dukungan Pak Prabowo urus saja partai sendiri, bagaimana caranya lolos begitu kan. Bukan caranya serang menyerang atau kritik mengkritik sana sini begitu kan. Hal-hal sepele ini dikritik membuat jadi gaduh kepada negara kita begitu. Jadi menurut saya pribadi aneh menurut saya pribadi aneh begitu kan. Jadi inilah menurut saya pribadi langkah Pak Fahri ini kacau begitu. Jadi mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.